Halo semuanya, pada hari ini kita akan mengenal Kotlin sebagai bahasa pembuatan aplikasi berbasis Android. Halo semua, perkenalkan nama saya Randy Aidharma dari jurusan Mobile Application and Technology dengan NIM 2440026 244. Nama saya Alexander Immanuel dari jurusan Mobile Application and Technology dengan NIM 24400015972. Nama saya Vincent Brian Koenati dengan NIM 24400798282. Yang pertama adalah apa itu Kotlin? Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh JetBrains. Ini adalah bahasa yang sepenuhnya berbasis pada Java Virtual Machine atau JVM, yang berarti Anda dapat menggunakan Kotlin untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi, mulai dari aplikasi desktop hingga aplikasi server dan tentu saja aplikasi Android. Yang kedua adalah sejarah Kotlin. Kotlin pertama kali diperkenalkan oleh JetBrains pada tahun 2011. Tujuan utama pengembangannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pengembangan, kejelasan kode, serta memperbaiki beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pengembangan aplikasi menggunakan Java. Pada tahun 2017, Google secara resmi mendukung Kotlin sebagai bahasa resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. Android adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk perangkat mobile. Kotlin menjadi pilihan yang sangat baik untuk pengembangan aplikasi Android karena memiliki sintaks yang ekspresif dan juga bersih, serta banyak fitur modern yang mempercepat proses pengembangannya. Kotlin juga memiliki interoperabilitas yang baik dengan Java, yang berarti Anda dapat dengan mudah mengintegrasi kode Kotlin dengan kode Java yang sudah ada. Salah satu keunggulan utama dari Kotlin adalah null safety. Ini berarti Kotlin secara default mengatasi banyak masalah yang terkait dengan null pointer exception, yang sering menjadi masalah umum dalam pengembangan menggunakan bahasa Java. Selain itu, Kotlin juga menawarkan fitur-fitur seperti extension functions, data classes, dan juga lambdas, yang semuanya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kejelasan kode. Interoperabilitas antara Java dan Kotlin adalah salah satu fitur yang paling kuat dari Kotlin. Anda dapat dengan mudah menggunakan kode Kotlin di dalam proyek Java yang sudah ada dan juga sebaliknya. Ini memungkinkan tim Anda untuk beralih secara bertahap dari Java kepada Kotlin tanpa harus melakukan perubahan besar-besaran pada kode yang sudah ada. Null safety adalah fitur yang sangat penting dalam Kotlin untuk menghindari null pointer exceptions. Kotlin memperkenalkan konsep nullable types dan non-nullable types. Anda dapat menandai variabel atau objek sebagai nullable dengan menambah tanda tanya setelah tipe datanya. Ini memungkinkan compiler untuk melakukan pengecekan null secara statis dan memberi peringatan jika Anda mencoba mengakses nilai null tanpa penanganan yang tepat. Kotlin dirancang dengan ringkas dan ekspresif, yang membuat kode menjadi lebih mudah dipahami dan juga dibaca. Dengan fitur-fitur seperti lambdas, infix notation, dan operator overloading, Kotlin memungkinkan Anda menulis kode yang lebih singkat dan lebih jelas dibandingkan Java. Itulah pembahasan singkat tentang Kotlin. Dengan keunggulan-keunggulannya dalam hal null safety, interoperabilitas, dan sintaks yang ekspresif, Kotlin menjadi pilihan yang sangat baik dalam mengembangkan aplikasi Android Anda. Selanjutnya untuk sesi terakhir dari presentasi ini, saya akan langsung masuk ke codingan Kotlin dan memberikan beberapa contoh codingan Kotlin. Saya akan masuk ke Kotlin Playground dan untuk topik yang akan di-cover pada time ini adalah variabel dalam Kotlin, conditional statement, kemudian expression, looping construct, function, extension function, serta data class. Yang pertama variabel. Variabel pada Kotlin terbagi menjadi dua, yaitu var dan val. Yang dapat kita bedakan, var merupakan sebuah variabel yang mutable atau dapat diganti, dan val merupakan variabel yang immutable, yang tidak dapat diganti. Contohnya seperti var nama. Kita dapat menspesify tipe dari nama tersebut, tipe datanya, seperti kita menggunakan string, dan default value-nya, Randy. Dan kita akan print nama dengan ekspektasi bahwa setelah kita print akan langsung nge-print ke konsol Randy. Dan apabila kita
Lalu kita dapat mengakses properti dari nama seperti ini, nama sama dengan kita ganti ke Adharma dan kita lakukan print lagi. Apabila kita run, dia akan Randy, dan ketika variabel diganti, dia akan berbunyi Adharma. Lalu, var kita ganti menjadi val, otomatis ini akan error karena val merupakan tipe yang immutable atau tidak dapat diubah value awalnya. Berarti Randy seharusnya tidak dapat diubah ke Adharma. Kita run. Val cannot be reassigned. Apabila kita hapus bagian ini, nah, dia akan tetap jalan. Selanjutnya, kita akan masuk ke conditional statement. Sama seperti conditional statement pada bahasa pemrograman lain, di Kotlin kita dapat menggunakan if-else juga. Misalkan val angka sama dengan 3, dan kita ingin mencari angka genap. Mengecek apakah angka tersebut genap atau ganjil. If angka modulo 2 sama dengan 0, berarti akan genap. Maka kita print genap, dan bila bukan kita print ganjil. Otomatis dari codingan tersebut akan mengeluarkan output berupa ganjil. Akan masuk ke else block. Dan kita run, ya, menampilkan ganjil. Lalu kita masuk ke when expression. Mirip dengan penggunaan if, tetapi di sini kita menggunakan when. Di mana kita melihat angka. Nah, sebenarnya jika teman-teman tidak ingin menggunakan key angka di sini, kita tidak perlu menggunakannya. Seperti apabila kita hapus, dapat kita gunakan when, misalkan angka modulo 2 sama dengan 0. Berarti itu akan, atau modulo 2 tidak sama dengan 0, maka kita akan print sebuah ganjil. Dan apabila else, dia akan print genap. Dan ini akan masuk ke blok when yang ini. Dan akan memprint ganjil. Nah, seperti itu. Lalu, looping. Kita akan masuk ke looping construct pada Kotlin. Looping construct pada Kotlin dapat menggunakan for atau for each. Dan contohnya seperti kita ingin melakukan looping dari angka 0 atau 1 sampai dengan 3. Kita dapat mengenai seperti for i in 0 sampai angka. Ini dapat kita ubah jadi 3, tapi karena saya sudah mempunyai variabel angka di sini, saya gunakan angka, lalu kita print. Kita print i. Jadi dia akan keluar angka 0, 1, 2, dan 3. Yang kita menspesify awalannya di mana? 1 atau 2. Ini kan 1, 2, 3. Nah, lalu apabila teman-teman ingin atau mempunyai sebuah list of nama dengan list ABC, DEF, kalau ingin melakukan looping, karena teman-teman tidak tahu berapa jumlah di sini, kita dapat menggunakan for each, seperti list of name dot for each. Lalu kita tinggal print dan item yang di dalam dari list tersebut. Udah kita jalankan print ABCDF. Nah, lalu apabila teman-teman ingin menggunakan alias ketika melakukan for each, dapat di-declare di sini nama, beri row, lalu print nama. Dan oke, tetap jalan. Berikutnya kita akan masuk ke bagaimana cara membuat suatu function. Sama seperti bagaimana kita membuat function ini, misalkan kita ingin membuat function yang menentukan apakah is angka even, dan di sini kita membutuhkan parameter sebuah angka dengan tipe data integer.
dan akan mereturn sebuah boolean return angka modulo 2 sama dengan 0. Apabila angkanya merupakan angka genap, dia akan return true, dan apakah bila tidak, dia akan return false. Dan jika kita print is angka even, kita kirim parameter angka kita, otomatis dia akan memberikan output berupa false. Karena 3 bukan merupakan angka genap. Lalu ke poin berikutnya, extension function. Mirip, jika function strukturnya function, nama method, nama function, parameter, serta return type, maka tidak terlalu berbeda dengan extension function. Bedanya kita mengextend dari suatu tipe dan membuat metode untuk tipe tersebut. Misalkan function, kita mau mengextend dari tipe integer. Berarti dari angka ini, kita ingin melihat apakah angka tersebut genap atau tidak. Jadi kita dapat melakukan seperti kita sebut tipe datanya apa, integer dot is angka even. Mungkin kita tambah x menandakan extension function. Kita tidak membutuhkan parameter di sini, soalnya angka sudah kita panggil di sini. Return type boolean dan return. Nah, untuk angkanya dapat kita akses seperti this dot this modulo 2 sama dengan 0. Dan mungkin sedikit berbeda cara pemanggilan daripada function biasa. Kita memanggilnya dengan mengakses angka duluan. Angka dot is angka even x. Nah, apabila kita run, dia akan tetap memunculkan output false, yang menandakan bahwa nilai bukan merupakan genap. Dan apabila kita ubah dan kita ulang, true. Jadi fungsi kita berjalan sesuai dengan seharusnya. Lalu berikutnya merupakan sebuah data class. Cara membuat data class simple, kita hanya perlu mendeklar sebuah data class. Anggap kita mempunyai data class sebuah mahasiswa dengan nama bertipe data string dan sebuah name untuk mahasiswa tipe data string. Lalu kita sudah dapat mengakses data class ini di function main kita. Anggapan seperti ini, kita declare sebuah file temporary, kita buat mahasiswa, ini bebas, nama variabelnya apa. Lalu mahasiswa dengan nama Randy dan NIM 244002624. Lalu selanjutnya kita akan mengakses properti dari si mahasiswa, yaitu nama dan NIM. Misalnya kita langsung print time.nama. Oke, keluar. Lalu kita ingin Randy spasi name. Berarti kita dapat akses time.name. Oke. Mungkin jika teman-teman ingin lebih bersih codingannya, kita dapat membuat suatu function di dalam data class-nya dan kita akses nantinya di function main-nya. Seperti kita bikin function seperti biasa, function print nama dan name. Nah, karena properti yang kita butuhkan sudah ada dalam data class ini dan function berada dalam data class ini, kita tidak perlu sebuah parameter untuk mendapatkan value dari nama dan name tersebut. Kita langsung saja, ini kita buat return type-nya string, lalu kita return sama seperti yang ini, nama tambah name.
Atau jika teman-teman ingin lebih bersih lagi, bisa ini kita akses nama name. Nah, ini preferensi ya. Mungkin kita coba yang bawah. Karena yang atas tadi sudah bisa yang ini. Lalu bagaimana cara kita mengakses function dalam data class ini? Sama, kita tinggal gunakan memanggil temp variabel ini dot print nama dan name. Print nama dan name. Jangan lupa kurung. Lalu kita run. Oke, sesuai ya. Lalu kita tambah di sini nama adalah nama, koma adalah name. Maka ini akan sesuai. Dan dia hitung nama dan angka ini adalah name. Oke. Mari kita. Ya, saya rasa sekian yang dapat saya demokan untuk pemrograman dalam bahasa Kotlin. Dan juga sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih karena telah mendengarkan sampai sini dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kami sampaikan.